ISO 37001 ini adalah sebuah standar yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization yang sering kita kenal sebagai ISO, gitu ya. Nah, mereka ini mengeluarkan standar yang mengatur bagaimana organisasi ya, atau itu perusahaan gitu atau instansi agar dapat menanggulangi yang namanya kejadian penyuapan di tempat mereka. Jadi mungkin kalau secara singkatnya standar ISO 37001 ini adalah merupakan standar yang mengatur terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Saja ketika standar ini dikeluarkan, ISO itu sendiri ini menargetkan agar standar ini bisa diterapkan ke seluruh organisasi yang ada di dunia, baik itu dia ukurannya kecil, atau medium, atau besar, itu semua diharapkan bisa menerapkan. Ketika sebuah organisasi ingin menerapkan standar ISO, jadi dia itu bisa menerapkan tanpa disertifikasi. Ya. Jadi sekarang mungkin pertanyaannya mungkin bisa menjadi dua ya, manfaat penerapan dan manfaat sertifikasi. Nah sekarang kita ngomong yang manfaat penerapannya dulu. Pastinya kalau sesuai dengan judulnya, ya, standar ISO ini adalah standar terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Nah, berarti manfaat utamanya adalah mencegah penyuapan itu terjadi di organisasi kita. Itu manfaat yang paling mendasar. Nah, tentu saja harapannya ketika menerapkan standar ini tidak cuma mendapatkan manfaat yang dasar itu tadi kan, harapannya juga akan mendapatkan bonus-bonus yang lain. Ya, jadi kalau tadi kita bilang bahwa secara basic pengennya tidak akan muncul yang namanya penyuapan di organisasi kita, tentu saja kita bisa mendapatkan manfaat yang lain, yaitu adalah yang pertama, organisasi itu bisa akan comply terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja kegiatan penyuapan ini akan menimbulkan sebuah resiko, ya kan? Nah, sehingga ketika misalnya kita menghindari adanya kegiatan penyuapan, tentu saja kita akan menghindari yang namanya resiko yang muncul akibat penyuapan itu sendiri. Nah, apa saja? Nah, ada resiko yang namanya resiko reputasi. Artinya kita kalau misalnya melakukan penyuapan gitu ya, organisasi kita akan mendapat image yang jelek dari publik. Ya kan, sehingga itu akan menimbulkan reputasi yang kurang baik. Kemudian ada yang namanya resiko finansial. Nah, ketika misalnya organisasi itu mengalokasikan dananya untuk melakukan penyuapan, ya tentu saja keuangan kita juga akan berkurang. Ya. Lalu juga terkait dengan resiko hukum. Nah, resiko hukum ini nanti yang panjang, artinya bisa sampai ke arah pidana maupun perdata, maupun sampai mungkin ke arah pencabutan izin daripada organisasi kita. Artinya organisasi kita sudah tidak bisa lagi beroperasi. Kurang lebihnya kalau manfaat penerapannya adalah dua hal tadi. Nah, sekarang terkait dengan manfaat sertifikasi itu sendiri. Ya. Nah, sebenarnya sertifikat, kalau saya bilang ya, kita sebagai lembaga sertifikasi di CESNA, sertifikat ini adalah bonus saja sih, lebih ke nantinya arahnya pengakuan ya, tadi yang meningkatkan reputasi ke masyarakat, ke publik gitu. Tapi ada hal-hal yang paling penting adalah ketika kita ingin disertifikasi oleh lembaga sertifikasi, kita itu lebih bisa menilai keefektifan sistem kita oleh pihak ketiga yang lebih independen. Contoh nih, misalnya ketika CESNA akan mengaudit ya
pihak MKS gitu. Nah, kita akan mengirimkan auditor kita untuk mengaudit atau menilai kesesuaian persyaratan atau pemenuhan daripada standar ini. Nah, tentu saja auditor yang kami terjunkan ini memiliki kacamata atau persepsi atau point of view yang berbeda dari mungkin teman-teman yang selama ini bekerja di MKS. Nah, sehingga harapannya ketika punya point of view yang berbeda, kita bisa melihat celah-celah atau kekurangan dari MKS itu dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Nah, harapannya ketika disertifikasi oleh lembaga sertifikasi, auditor ini akan memberikan banyak nilai tambah terhadap penerapan standar itu sendiri. Seperti itu, Bu. Nah, selain itu juga pastinya ketika dapat sertifikat, yang tadi saya bilang sebagai bonus ya, tentunya top manajemen dan juga mungkin seluruh karyawan yang ada di organisasi tersebut juga akan merasa pride ya, bangga bahwa kita ini bagus loh ternyata, kita ini punya sistem yang oke loh ternyata untuk mengatasi yang namanya penyuapan itu sendiri. Standar ISO 37001 karena dia itu sebenarnya kalau kita ngomong sebagai sebuah sistem ya, ini sudah diatur sedemikian rupa bahwa ketika misalnya sebuah organisasi ingin menerapkan atau mengimplementasikan, jadi mau dia itu sudah punya sistem sebelumnya atau misalnya dia itu belum, dia bisa menggunakan standar ini. Jadi ketika misalnya organisasi itu sama sekali tidak punya sistem, ketika dia mengikuti seluruh persyaratan yang ada, dia bisa menerapkan standar ini. Jadi itu sama dengan dia bisa menerapkan secara sendiri ya. Tapi ketika sebelumnya dia sudah mempunyai sistem, misalnya nih contoh, dia sudah menerapkan yang namanya sistem manajemen mutu yang pernah kita kenal sebagai ISO 9001 ya, atau misalnya ada organisasi yang sudah menerapkan yang namanya standar ISO 14000 terkait dengan lingkungan. Nah, ini mereka bisa juga mengintegrasikan standar ini dengan standar ISO 37001. Karena apa? Standar ini memang dirancang terkait dengan adanya high level structure. Jadi mereka itu memiliki struktur yang sama. Jadi mudah untuk diintegrasi. Jadi sebenarnya tidak masalah ya ketika sebuah organisasi itu punya sistem ataupun tidak sebelumnya. Jadi bisa diintegrasikan.